Jadi hari ini kita akan coba bahas dari sisi paling basic sekali tentang bekerja di ketinggian. Kemudian kita coba memahami regulasi apa sih yang kita miliki, kemudian apa yang ada di dunia internasional, kemudian dari sisi teknik sehingga nanti kalau di sini ada banyak praktisi K3 bisa menyampaikan ke operatornya yang nanti bekerja di ketinggian teknik dasar pada saat kita bekerja di ketinggian. Seperti itu, teknik dasar cukup simpel, sangat simpel sekali. Kalau teknik yang sudah advance sekali, kayak untuk rescue misalnya, kemudian ada akses tali dan lain-lain, itu mungkin akan lebih cocok di sesi yang lain dan lebih seru itu kalau ada demonstrasi dan praktek. Gitu. Kemudian kita coba memahami karena kadang kita tahu dasar, kita tahu itu risk assessment kita bisa, kita tahu bahaya, kita tahu standarnya seperti apa. Tapi kadang kita nggak tahu ini harus pakai APD-nya yang seperti apa. Makanya kita coba kenalan dengan peralatan bekerja di ketinggian yang dirangkum di keilmuan pekerjaan ketinggian itu adalah yang namanya ABC. Nanti kita lihat. Oke. Di sini saya coba share sound-nya. Ada sedikit video ini untuk awareness. Ini yang membedakan kita di negara berkembang dengan beberapa negara yang sudah maju. Accident? This was no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Ya, jadi ini adalah iklan layanan masyarakat. Jadi ini adalah iklan layanan masyarakat di negara maju. Nah, kalau misalnya di kita iklan layanan masyarakat, ada yang belum di-mute, boleh di-mute dulu. Ada feedback soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya di kita itu di-mute. Ternyata saya ikutan di-mute. Oke. Jangan-jangan sound saya dulu. Ya, di kita iklan layanan masyarakat masih yang berasap-asap, kemudian paru-paru rusak dan lain-lain gitu kan. Belum sampai ke kerja ketinggian. Tuh. Nah, oleh karena itu kita harus paham dan mungkin kita juga bisa sharing ke teman-teman atau ke operator di industri atau ke masyarakat umum, bukan cuma masyarakat informal, bahwa kenapa sih K3 bekerja di ketinggian itu menjadi concern yang sangat serius dari banyak orang atau banyak perusahaan, baik itu secara nasional maupun secara global. Kalau mungkin kita sering lihat di golden rule-nya perusahaan masing-masing, ada yang 5, ada yang 10 golden rule, ada yang 7, ada yang 8, pasti salah satunya akan berhubungan dengan pekerjaan ketinggian, sehingga pekerjaan ketinggian ini sesuatu yang cukup serius dan harus dilakukan perencanaan yang matang, tindakan antisipasi yang matang. OSHA itu, jadi OSHA ini kita tahu semua, Occupational Safety and Health Assessment, dia itu sebuah badan independen di Amerika, dia juga ada di Asia dan di Eropa. Mereka punya inspektor, kalau di kita namanya inspektur K3 dari Disnaker misalnya. Mereka punya inspektur, mereka punya kartu pas, mereka suka datang ke area industri tanpa harus izin atau janjian karena mereka punya kartu pasnya. Ketika mereka suka melakukan observasi dadakan. Ketika mereka melakukan observasi, kemudian melihat banyak kejadian pelanggaran. Nah, dari banyak pelanggaran itu dirangkum menjadi 10 yang paling sering, di mana dari 10 yang paling sering ini kalau kita perhatikan ada 4 item berhubungan dengan pekerjaan ketinggian. Yang pertama itu adalah pekerjaan ketinggian itu sendiri, yang kedua itu berhubungan dengan penggunaan scaffolding, yang kedua berhubungan dengan penggunaan tangga portable. Jadi ada sedikit perbedaan tangga portable dengan bekerja di ketinggian. Dan yang paling menarik adalah berhubungan dengan SDM. Berhubungan dengan SDM karena
di negara maju sana, semua orang yang bekerja di ketinggian itu wajib memiliki license. Nah, banyak ditemukan pada saat ada orang bekerja di ketinggian, di audit dadakan, ditanya punya license atau tidak, atau terlatih atau tidak, minimum tidak bisa menunjukkan, sehingga dijadikanlah temuan. Nah, kenapa? Karena beda antara mohon maaf, orang yang tidak terbiasa bekerja di ketinggian terus diminta bekerja di ketinggian dengan orang yang sudah terlatih bekerja di ketinggian. Dari sisi respon, dari sisi kebiasaan, kemudian dari sisi pemahaman itu juga berbeda, sehingga sama sepertinya teman-teman di K3, orang yang tidak terlatih lebih tinggi resikonya terjadi potensi bahaya atau kecelakaan kerja daripada orang yang terlatih. Gitu. Di Indonesia sendiri yang paling baru itu ada kejadian tewas jatuh dari ketinggian di tower di Simuele 30 meter, jatuh bebas langsung meninggal di tempat. Yang paling hits bulan Mei kemarin yang cukup surprising adalah ternyata sampai ditindak ke meja hijau. Itu kejadian di di salah satu pembangunan pembangkit listrik, kemudian ternyata ada yang ditindak, ada yang dimasukin ke tahanan, ke bui. Ada 2 orang, informasinya nanti mungkin bisa di cross check lagi, dimasukkan ke bui. Nah, ternyata di Indonesia pun banyak yang jatuh dari ketinggian. Nah, jatuh dari ketinggian ini paling banyak bukan pada saat orangnya sudah ada di tempat tinggi, tapi pada saat mereka mengakses ke area tersebut atau pada saat mereka meninggalkan area tersebut atau area ketinggian tersebut. Nah, kadang banyak orang yang lupa untuk melakukan protokol bekerja ketinggiannya, mungkin karena stres, buru-buru dan lain-lain. Dan dari sisi kasus kecelakaan kerja di Indonesia, kalau kita summary-kan, rangkum, 30% kecelakaan kerja yang ada di Indonesia setiap tahun itu berhubungan dengan pekerjaan ketinggian. Nah, mungkin nanti kita coba cek juga karena agak sulit kita mencari data kecelakaan kerja di Indonesia. Mudah-mudahan pengumpulan data lebih aktual lagi di negara kita sehingga kita bisa melihat secara real angka-angka kecelakaan kerja dan melakukan analisa yang lebih matang seperti itu. Oke. Nah, ini ada video. Mudah-mudahan nggak tersendat-sendat di sana. Ya, ada ada sesuatu jatuh di belakang. Nah, kita lihat kakinya sudah nggak beraturan, tangannya sudah nggak beraturan. Tapi dia masih bergetar, berarti masih bernyawa. Tapi kondisi tubuhnya sudah tidak beraturan. Kenapa? Karena jatuh dari ketinggian itu kayak kita belajar fisika pada zaman SMA. Ada yang masih ingat rumus gaya? F sama dengan Fanta sama dengan gravitasi, kita anggap biasanya 10 kali massa orang yang bekerja kali jarak. Jarak itu adalah jarak jatuh dia berapa. Semakin tinggi dia jatuh, semakin keras tubrukan hentakan yang akan diterima oleh tubuh seseorang. Nah, di dunia ketinggian, bekerja di ketinggian, work at height atau fall protection itu juga dikenal sebagai seni. Seni apa? Seni bagaimana kita mengontrol force atau mengontrol gaya, mengontrol beban jatuh. Itu dasar dari bekerja di ketinggian. Bagaimana kita mengontrol gaya atau force. Force apa? Force yang akan diterima oleh tubuh seseorang. In case dia nanti jatuh, menubruk atau lainnya seperti itu. Nah, ini salah satu fall hazard. Ini MWEP bahasa gaulnya, Mobile Walking Elevated Platform. Di kita sudah pakai brand udah kayak Aqua, namanya Jenny, ada yang bilang Jenny gitu kan. Kemudian ada yang bilang scissor lift, ada yang bilang boom lift. Nah, alat angkat angkut. Kita lihat videonya. Biasanya alat ini kontrolnya ada di cage, ada di sangkarnya.
Ya, dia terlempar dari sangkarnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah menggunakan Jenny Lift, kerasa banget ketika kita berada di Jenny Lift, ada goncangan sedikit di bagian utamanya, di bawahnya main motornya, guncangan sedikit itu kerasa banget di armnya, di cage-nya kita atau di sarangnya. Oleh karena itu, salah satu best practice di Jenny Lift adalah ada angkur poin. Pastikan ketika kita memiliki scissor lift, kita kita memiliki Jenny lift, boom lift itu sejak tahun 2013-2014 semua manufaktur peralatan lift alat angkut ini atau lifting equipment ini memiliki dedicated angkur di dalam sangkarnya. Itu sudah menjadi standar internasional kesepakatan bersama pabrikan-pabrikan boom lift dan Jenny lift. Nah, angkur itu ada di mana? Ada di bagian bawah. Angkurnya ada di bawah. Nah, kadang banyak orang kita ketika kita di cage, di sarang, kita cantolnya di pagar. Nah, sedangkan pagar ini tidak digolongkan sebagai angkur karena pengujian pagar berbeda dengan pengujian angkur. Oleh karena itu ada dedicated angkur di dalam. Kenapa dia disimpan di bawah? Pada saat ada goncangan, ketika dia terloncat atau akan terlempar ke atas, maka dia akan terrestrain namanya, terrestrain, terpasung, dicegah oleh apa? Oleh tali lanjatnya. Jadi tali lanjatnya kan 1,8 ketika dia hentak, loncat ketika lanjatnya 1,8 mentok, dia akan balik lagi ke cage-nya. Beda kalau kita cantol di pagar. Kalau kita cantol di pagar, kita terhentak, kita keluar dari sangkarnya. Seperti itu, itulah kenapa posisi angkurnya ada di bagian bawah. Kemudian ini juga open hole. Jadi ketika kita bekerja di ketinggian, kita area terbuka, harus ada lifting, loading, unloading, misalnya memindahkan barang, nggak mungkin pakai pagar sehingga pagarnya dibuka seperti di gambar. Nah, yang nggak boleh itu nggak pakai apa-apa. Kenapa? Karena orang ini terekspos apa? Terekspos potensi jatuh. Karena dia sangat dekat dengan tepian, edge. Nah, terus gimana? Nah, banyak orang terfikirkan, yang paling gampang pikirkan pakai body harness. Pakai body harness, kemudian cantol di mana? Ketika kita melihat sekeliling, kalau kita di posisi orang tersebut, orang ini pasti akan langsung melihat arahnya ke sini, ke pagar. Again, pagar itu bukan angkur poin, tidak didedikasikan sebagai angkur poin kecuali ditentukan oleh internal. Tapi pagar itu secara umum bukan angkur poin. Oleh karena itu, cari angkurnya kemana? Cari angkurnya ke tiang. Ke tiang sini atau ke tiang sebelah sini. Ke tiang yang paling dekat. Nah, ketika kita memposisikan ke angkur yang ke tiang yang paling dekat, boleh. Nggak ada isu, tapi masih ada potensi jatuh. Oleh karena itu disebut namanya metodenya ketika kita berdiri di gambar 1, ini gambar 1, ketika kita berdiri kemudian kita angkurkan ke tiang, maka posisi itu disebut sebagai posisi fall arrest. Fall arrest, kenapa disebut fall arrest? Karena orang ini masih ada potensi jatuh, kalaupun dia jatuh ke bawah, dia akan tergantung. Nah, ditangkap, arrest. Jadi dia jatuh kemudian arrest ditangkap. Ditangkap oleh apa? Ditangkap oleh alat penahan jatuh perorangannya. Full body harness, lanyard, dan angkur. Nah, angkurnya tercantol di tiang. Nah, kalau kita menurut ke hierarki pengendalian bahaya, maka kita harus coba gimana caranya orang ini nggak jatuh. Gitu. Berarti kita naik level nih ke atas dari fall arrest. Kemudian kita lakukan restrain. Restrain itu pembatasan pergerakan, pemasungan kalau bahasa teman-teman di instruktur K3 itu, instruktur pekerjaan ketinggian. Nah, pindahkan angkurnya ke tiang yang di dalam. Pindahkan angkurnya ke tiang yang dalam, kemudian setting lanjatnya maksimum misalnya 50 cm mentok dari jarak tepian. Sehingga orang ini bisa punya kesempatan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena lanjatnya udah mentok, dia udah terbatasi pergerakannya, nggak bisa maju lagi. Potensi jatuhnya hilang.
Nah, itu disebut sebagai eliminasi bahaya di pekerjaan ketinggian. Eliminasi bahaya di pekerjaan ketinggian tidak mustahil, bisa dilakukan karena bahayanya jatuh, maka jatuhnya yang dihilangkan. Kemudian ini contoh manhole, kalau ada area terbuka, kita kasih barricade, kita kasih pagar, kasih warning sign dan lain-lain. Jangan sampai biarkan area terbuka ada sehingga berpotensi orang jatuh. Jadi kalau kita lihat di sini ada lubang, nah ini kan dia bekerja di permukaan. Nah, itu lubangnya ke dalam. Nah, mau itu nanti ke atas mau ke dalam, ketika ada potensi jatuh kemudian cedera, itu masuk ke dalam golongan bekerja di ketinggian. Nanti kita bahas. Oke. Ini contoh open hole, ini banyak beredar di grup-grup WhatsApp videonya. Nah, ini fungsinya komunikasi, fungsinya melakukan engineering control, desain layout sebuah ruangan. Nah, jadi ibunya jatuh ke dalam. Dia nggak sadar kalau dibuka sama temannya. Nah, kemudian di pekerjaan ketinggian juga, meskipun kita sudah mengangkurkan lanjat kita, kemudian lanjatnya terhubung ke harness, kita pakai full body harness, tapi masih ada resiko ketika teknik yang kita gunakan tidak tepat. Nah, ini mudah-mudahan videonya nggak bersendat-sendat. Jadi ada seseorang, dia cantolkan lanjatnya dia ke pagar yang di samping bawah, karena dia mau mencopot pagar yang di tengah. Kemudian dia akan transfer ke temannya, terus jalan menjauh dari titik angkurnya dia. Nah, dia pakai SRL, yoyo. Memanjang yoyonya. Nah, dia maju terus ke depan. Nah, orang ngelihatnya, oh udah pakai body harness, udah pakai lanjut, udah terangkur, checklist. Padahal ada resiko di situ masih. Nah, ini yang disebut sebagai resiko swing fall, jatuh berayun. Nah, kita nggak tahu yang ada di sini tuh apa, benda keras, benda tajam, benda berputar. Jadi orangnya jalan ke sini, kemudian dia swing ke bawah sini. Nah, kita nggak tahu di sini ada apa. Nah, swing fall ini juga akan apa? Mengurangi fungsi dari SRL yoyonya. Nah, kenapa? Karena yoyo ini tidak boleh digunakan lebih dari 30 derajat dari sudut vertikal. Kalau dia tadi jalan ke arah sana, maka dia sudah menggunakan yoyo ini dengan sudut 90 derajat. Sehingga pada saat jatuh, SRL-nya tidak langsung terkunci. Dia akan memanjang dulu karena tidak cukup kecepatan untuk membuat dia terkunci. Baru setelah dia mencapai titik vertikal, SRL-nya terkunci. Nah, itu salah satu, selain kita memahami regulasi, kita memahami teknik, kita juga harus memahami cara kerja sebuah peralatan yang kita gunakan. Nah, di industri yang saya contohkan di sini adalah manufaktur, di konstruksi mungkin akan lebih banyak lagi. Di manufaktur ini banyak sekali skenario bekerja di ketinggian yang mungkin luput dari asesmen kita. Kadang kita tahunya kalau di pabrik ya paling naik tangga. Itu kan paling naik tangga, bekerja di ketinggian, terus apa lagi? Paling kerja di kabel tray, kerja di atap. Ternyata banyak sekali aspek pekerjaan di ketinggian di area industri. Contohnya kerja di atap. Nah, ini kerja di atap, kita harus pikirkan di mana angkurnya, kemudian naik turun ke mobil truk, loading unloading, ISO tank check dan lain-lain di bawah sebelah sini. Kita juga harus pikirkan ini angkurnya kemana. Kemudian ketika kita memiliki overhead crane, kemudian overhead crane macet di tengah-tengah, sedangkan tangga overhead crane ini ada di samping sini, gimana caranya kita mencapai dengan aman overhead crane yang macet di tengah. Nah, di situ. Jadi yang biru-biru ini adalah peralatan-peralatan yang mungkin bisa diaplikasikan. Ada yang disebut sebagai angkur. Mostly yang ada di gambar ini adalah angkur, yang garis-garis ini adalah angkur. Angkur nanti kita bahas lebih dalam. Jadi banyak skenario. Skenario confined space misalnya, masuk ke dalam ruang terbatas.
Kemudian skenario open hole di sini, kadang ada kaca, ada ini kanopi yang dari kaca misalnya. Kemudian kita jalan-jalan dengan enak aja di kaca, nggak pakai apa-apa, misalnya seperti itu. Nah itu jadi ternyata pekerjaan ketinggian ini banyak. Kemudian yang kecelakaan banyak. Yang menjadi concern juga banyak. Kenapa? Karena kecelakaan jatuh dari ketinggian ini penyebab kedua fatality. Penyebab pertamanya adalah commuting atau transportasi. Nah, sekarang kita coba masuk ke regulasi. Regulasi kita. Nah, regulasi kita itu kita tahu Undang-Undang 1 tahun 70, kemudian tahun 2016 cukup membanggakan bagi dunia bekerja di ketinggian karena akhirnya kita memiliki memiliki aturan yang lebih komplit tentang bekerja di ketinggian. Sebelumnya kita memiliki aturan bekerja di ketinggian, tapi mungkin lebih kental ke ke skill. Lebih ke skill, tapi yang sekarang mengatur lebih komprehensif. Permenaker 9 tahun 2016. Buat perusahaan-perusahaan yang kiblatnya ke Amerika, ada di OSHA, standarnya 1910 atau 1926. Buat yang ke IN, banyak standarnya. IN itu banyak banyak sekali standar untuk pekerjaan ketinggian. Kita coba bahas tentang Permenaker, karena ini salah satu usaha untuk mensosialisasikan Permenaker. Ini salah satu amanah dari amanah dari pemerintah kita. Kita harus mendukung pemerintah kita dalam mensosialisasikan ini. Jadi di Permenaker ini kalau saya summary-kan berdasarkan dari apa yang saya diskusikan dengan beberapa pihak dan juga apa yang saya baca dari Permenaker, ada 3 poin yang diatur di Permenaker ini. Pertama adalah yang diatur perusahaannya, yang kedua adalah manusianya, yang ketiga adalah baru ini ada peralatan. Sebelumnya sangat kental di manusia dan di TKPK atau di rope access. Sekarang ada dipisah skill itu. Ada TKPK, ada TKBT. Dari sisi perusahaan wajib risk assessment. Risk assessment-nya jangan sampai ada bahaya, ada risiko, pengendalian, full body harness, selesai. Jangan sampai seperti itu. Pengendaliannya harus ngikutin ke hierarki pengendalian bahaya. Mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, kasih pagar, kasih apa, kasih angkur, kemudian baru ujungnya penggunaan alat pelindung diri. Kemudian membuat perencanaan emergency response, karena emergency response kerja di ketinggian ini cukup unik. Pertanyaannya gimana caranya ketika ada orang tergantung, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan orang tersebut? Tergantung jatuh. Nah, gimana caranya kita menyelamatkan orang tersebut? Kemudian wajib tersertifikasi dan terlatih. Levelnya ada di bawah, level 1, 2, dan 3. Levelnya banyak. Tuh. Dari sisi manusia ada TKPK, ada TKBT. TKPK tenaga kerja pada ketinggian, TKBT tenaga kerja bangunan tinggi. Nah, ini gampangnya, TKPK ini makhluk halus, TKBT itu makhluk kasar. Nah, ini bercanda aja teman-teman di bekerja di ketinggian. Kenapa dia disebut makhluk halus? Karena kita itu dari zaman waktu kecil nonton film Susan atau Si Manis Jembatan Ancol, yang namanya makhluk halus itu cakep, cantik, tapi kakinya nggak napak ke tanah. Nah, ini teman-teman di TKPK juga ketika dia bekerja kakinya nggak napak ke tanah. Mereka bergelantungan. Platform kerjanya mereka adalah seutas tali. Itu platform kerjanya teman-teman di TKPK. Sedangkan di TKBT ini adalah platform kerjanya sebuah lantai kerja. Mau itu lantai kerjanya nanti tetap atau lantai kerjanya temporary. Nanti kita bahas lantai kerja itu seperti apa. Levelnya ada 3 untuk TKPK, untuk TKBT levelnya ada 2. Kemudian untuk peralatan, tadi kita sempat singgung tentang A, B, C, fall protection. Nah, ini sudah dirangkum juga nih sama aturan yang baru ini dari 10 bab dan 45 pasal ini. Dirangkum ada A, angkur, di mana angkur itu harus mampu menahan beban 15 kN requirement-nya. Kemudian angkurnya banyak macamnya, ada yang temporary, ada yang single angkur, kemudian ada yang berupa safety line, kemudian ada body support. Body support-nya full body harness, body support-nya. Tidak lagi belt, tidak lagi seat harness. Ya, kan.
Kemudian konektornya ada restraint lanyard, kemudian ada 2 lanyard dengan energy absorber. Kalau bahasanya Permenaker ini tali ganda dengan peredam kejut. Nah, bahasanya seperti itu. Nanti kita coba pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Self retractable lanyard, tali tarik ulur otomatis, SRL yoyo. Di lapangan dikenal yoyo dan SRL. Jadi ini summary dari Permenaker. Jadi yang diatur sudah komplit. Ada yang mengatur manusianya, skillnya harus dipastikan dia orang yang terlatih. Kemudian ada yang mengatur perusahaannya, karena perusahaan ini kadang harus memenuhi hak dan kewajibannya juga. Kemudian dari sisi peralatannya pun diatur, sehingga ini komplit sekarang. Alatnya nggak bisa jadi tepat guna. Nggak, misalnya kita beli alat tapi nggak bisa dipakai, kita beli alat ternyata kurang dan lain-lain seperti itu. Nah, itu pembukaannya panjang sekali. Kemudian ini yang bikin orang penasaran, kapan kita dianggap bekerja di ketinggian. Kapan kita dianggap bekerja di ketinggian? Ada yang bilang 1,8, ada yang bilang 1,2 meter. Ada beberapa 2 meter, tapi jarang. Yang ada itu 1,8 dan 1,2. 1,8 baik itu Eropa ataupun Amerika mengaturnya. Tapi di Amerika itu ada spesifikasi khusus. Untuk general manufacturing itu di OSHA 1910, itu mereka menyatakan minimum orang pekerjaan ketinggian adalah 1,2 meter, orang tersebut harus dilakukan pengendalian bahaya. 1,2 meter untuk general manufacturing industri yang HIRA-DC-nya direview tiap tahun, jarang pakai JSH. Nah, untuk konstruksi atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, pekerjaan tidak tetap, itu 1,8 meter minimum ketinggiannya. Itu di Amerika. Di Indonesia kayak gimana? Di Indonesia ini kita benar-benar dilatih melakukan risk assessment. Ada 3 potensi, ada 3 kondisi yang harus dicapai untuk kita disebut bekerja di ketinggian. Kita lihat satu orang ini. Apakah orang ini bekerja di perbedaan ketinggian? Ini ground di bawah, kemudian platformnya di atas. Maka syarat pertama terpenuhi. Orang tersebut bekerja di perbedaan ketinggian atau perbedaan level. Kemudian syarat kedua, apakah orang ini ada potensi jatuh? Nah, kita ingat 1,8 meter itu bukan cuma dari ground ke atas, tapi juga dari tepian ujung ke dalam. Ketika orang ini berada di range 1,8 meter dekat dengan tepian, maka dia terekspos seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia terekspos bisa jatuh. Maka nomor 2 terpenuhi syaratnya. Nah, maka untuk dia dianggap bekerja di ketinggian, yang nomor 3 harus terpenuhi juga. Apakah orang ini kalau jatuh akan menimbulkan cedera, meninggal, atau menyebabkan kerusakan harta benda? Jika ketiganya yes, maka orang ini digolongkan bekerja di ketinggian. Dan orang ini wajib dikontrol pekerjaannya, dikendalikan bahayanya. Dengan apa? Bukan dengan ball body harness atau dengan lanyard, tapi ikuti hierarki pengendalian bahaya. Nanti kita bahas. Kemudian eliminasi. Gimana dong caranya eliminasi biar dia nggak ada potensi jatuh? Atau minimal 3 syarat ini hilang 1. Nah, minimal 3 syarat ini hilang 1. Nah, kemudian kita cek eliminasi bahaya. Tadi saya sampaikan di awal, eliminasi bahaya itu cukup mudah di fall protection. Suruh mundur aja orangnya, keluar dari range 1,8. Pak, mundur Pak. Di situ dia nggak perlu pakai body harness, dia nggak perlu pakai lanyard, udah kerja biasa aja. Contohnya kayak kalau kita bekerja di gedung bertingkat 10 lantai, kita kerja di dalam di lantai 10, nggak harus pakai body harness dan nggak harus pakai lanyard. Nah, ini dia suruh mundur. Maka ketika dia disuruh mundur, dia masih bekerja di perbedaan level, yes, tapi potensi jatuhnya tidak ada. Potensi jatuhnya tidak ada, sehingga tidak menyebabkan potensi cedera juga. Maka dia cuma dia cuma mengcover syarat pertama, perbedaan ketinggian.
oh nggak bisa Pak, saya kadang tetap harus bekerja di sini. Maka pengendalian bahaya sesuai hierarki pengendalian harus dilakukan. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini lantai kerja. Saya sharing sedikit tentang lantai kerja yang ada di Permenaker. Jadi kalau Bapak lihat ada footnote-nya, setiap beberapa slide itu ada footnote-nya. Karena ini yang saya sadur dari Peraturan Menteri 9/2016, di mana di pasal 1 ayat 7 dan 8, lantai kerja tetap adalah semua permukaan yang dibangun dan tersedia untuk digunakan secara berulang-ulang dalam durasi yang lama. Atau memang tempat kerja tersebut, lantai kerja tersebut disetting untuk bekerja. Contohnya apa? Di sini adalah lantai kerja tetap. Platform tangga naik turun yang dipasang permanen, ini adalah lantai kerja tetap. Nah, kedua adalah lantai kerja sementara. Semua permukaan yang dibangun tersedia untuk digunakan dalam durasi yang singkat dan tidak disetting untuk permanen di situ atau portable. Itu lantai kerja sementara. Ada scaffolding. Scaffolding adalah lantai kerja sementara, scissor lift dan boom lift ini adalah lantai kerja sementara. Scissor lift, boom lift, scaffolding. Nah, itu yang disebut lantai kerja. Oke. Nah, jadi ini seperti apa ya? Ini tuh seperti flowchart. Kayak contohnya kalau di confined space itu ada flowchart-nya. Di sini ada flowchart-nya juga. Kita lihat dari pasal 1 ayat 2. 3 syarat ini apakah terpenuhi atau enggak? Pada saat kita bekerja, apakah ada 3 kondisi? Perbedaan level, potensi jatuh, atau mengakibatkan cedera. Kalau ada, berarti kita bekerja di ketinggian. Kemudian kita tanya lagi, apakah kerja ketinggiannya di permukaan lantai dasar atau jauh dari tepian, sehingga dianggap itu adalah lantai dasar. Nah, jika tidak, enggak, saya terekspos ini, saya terekspos jatuh. Misalnya, saya terekspos jatuh, maka masuk ke sini, wajib. Ada kewajiban yang harus dilakukan. Membuat perencanaan. Kalau sifat pekerjaannya permanen dan berulang-ulang, maka dibuat di HIRA-DC. Kalau sifat pekerjaannya sementara, maka dibuat di JSA. Perencanaannya JSA, kemudian menyusun prosedur kerjanya. Oh, nanti saya untuk mencapai ke situ pakai apa? Pakai scissor lift, pakai boom lift, pakai scaffolding, atau aksesnya seperti apa? Kemudian pada saat bekerja, saya harus seperti apa agar pekerjaan saya aman. Pada saat selesai dismantling semua peralatan, saya mau turun, saya turunnya kayak gimana? Nah, itu dijabarkan semuanya di prosedur bekerja. Dan itu biasanya ada di JSA atau di izin kerja, di work permit. Kemudian melakukan teknik bekerja aman, kemudian alat pelindung dirinya lengkap, kemudian pekerjanya kompeten dan berwenang. Nah, ada bedanya antara kompeten dan berwenang. Berwenang itu dikasih otorisasi, meskipun nggak kompeten orang bisa berwenang karena dikasih otorisasi. Betul. Ada yang paling bagus kompeten dan berwenang. Nah, ini perencanaan, ada misalnya nanti silakan dibaca, ini di-share ya, nanti silakan minta materinya ke admin. Perencanaan seperti biasa kita wajib melakukan risk assessment, mau itu pakai JSA mau pakai HIRA-DC, yang jelas kita harus clear antara pekerjaan kita seperti apa, bahayanya apa, resikonya apa, pengendalian bahaya apa. Bisa melakukan eliminasi, dilakukan di lantai dasar atau di setting seperti lantai dasar, kemudian bikin jalur yang aman. Contohnya, jalur yang aman. Kita biasanya pakai tangga vertikal. Ini bangunan, ada tangga vertikal. Gimana caranya kita melakukan engineering control? Dan menghilangkan resiko bahayanya. Kita buat tangganya nggak vertikal. Kita bikin tangganya zigzag. Zigzag seperti ini, kemudian ada pagarnya. Nah, ini. Nah, jadi itu salah satu engineering control. Tangga vertikal diubah jadi zigzag sehingga orang nggak harus terekspos situasi fall arrest. Tuh. Kemudian peralatan sarana pencegah jatuhnya ada yang safety net, ada yang pagar dan lain-lain. Kemudian pengendalian administratif, ada izin kerja, baru penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini kita coba bahas. Prosedur kerja, ini saya nggak akan bahas lebih dalam. Ini ada beberapa kewenangan antara tenaga kerja TKPK 1, 2, 3. Kemudian ada TKBT, level 1, level 2, dia kewenangannya apa saja. Seperti itu.
Nah, kalau di apa namanya, industri manufaktur mostly akan banyak mengabsorb TKBT dan kalau bisa TKBT-nya 2 karena TKBT 1 cuma naik turun tangga. Sedangkan untuk menggunakan alat lainnya itu TKBT 2. Oke.